Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, tetap semangat belajar ya. Pergi melaut membawa jala, jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan memahami puisi rakyat. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang lainnya yang dibaca dan didengar. Anak-anakku, untuk yang pertama kita akan belajar mengenal pantun. Anak-anak, pantun itu merupakan salah satu puisi lama. Pantun merupakan puisi Melayu yang dulu awalnya itu masih berupa sastra lisan. Namun perkembangan sekarang sudah banyak dalam bentuk pantun yang tertulis. Anak-anakku, pantun itu memiliki peran sosial di masyarakat, bisa sebagai alat pergaulan, bisa juga sebagai penguat penyampai pesan. Jadi, ketika berkomunikasi, kita bisa menggunakan pantun sebagai penguat penyampai pesan ataupun sebagai alat untuk lebih akrab. Itu. Fungsi pantun itu sebenarnya untuk mendidik dan sekaligus untuk menghibur. Menghibur di sini bisa dengan permainan bunyi bahasa atau rima. Isinya untuk menegur meskipun secara tidak langsung. Nah, maksudnya adalah untuk memberi nasihat. Itu ya. Itu fungsi dari pantun. Ciri-ciri pantun. Pantun itu terdiri dari 4 baris tiap baitnya. Nah, tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Rima di akhir baris itu bersajak AB. Baris pertama dan baris kedua berupa sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Anak-anak, pantun terdiri dari beberapa macam. Yang pertama pantun nasihat, kedua pantun adat, 3 pantun agama, 4 pantun teka-teki, 5 pantun muda-mudi, dan ke-6 pantun jenaka. Di sini akan Ibu contohkan satu pantun. Ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, ini salah satu bentuk pantun nasihat. Betul. Baik, Ibu hanya memberikan contoh yang satu untuk pantun nasihat. Untuk contoh-contoh yang lain kalian bisa pelajari sendiri dan mencarinya dari beberapa sumber, baik itu di buku paket ataupun dari buku yang lain ataupun dari internet. Baik, untuk yang kedua kita belajar untuk mengenal syair. Untuk syair, di sini Ibu akan contohkan 2 paragraf saja dari syair yang berjudul Syair Perahu, karya dari Hamzah Fansuri. Syair Perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikaf diperbetuli sudah.
Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, itu contoh dua bait dari syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Anak-anak, syair itu juga merupakan puisi lama dari Persia atau dari Arab yang isinya itu dalam bentuk cerita, dan di sini syair itu lebih mementingkan irama saja. Ciri-ciri dari syair: tiap bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, rima akhirnya bersaja a a a a. Keempat baris mengandung isi atau arti atau maksud dari penulis. Jadi semua barisnya itu adalah isi. Dan biasanya bahasa yang digunakan berupa bahasa kiasan. Untuk isinya biasanya bisa berupa dongeng, nasihat, ataupun cerita. Nah, itu tadi ciri-ciri dari syair. Kita lanjut ke jenis syair. Berdasarkan isinya ada 5 jenis syair. Yang pertama syair romantis, contohnya syair Bidasari. Yang kedua syair kiasan, contohnya syair ikan terubuk berah ikan puyuh-puyuh. Yang ketiga syair sejarah, contohnya syair Perang Mengkasar. Yang keempat syair saduran, contohnya syair Damar Wulan. 5. Syair keagamaan, contohnya syair Perahu tadi yang Ibu baca ya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain kalian bisa cari sendiri dan membacanya. Baik, untuk yang ketiga kita belajar tentang mengenal gurindam. Gurindam itu juga salah satu bentuk puisi lama Melayu yang asalnya dari India. Dalam gurindam ini syarat nilai agama dan nilai moral. Anak-anak, ciri gurindam, satu baitnya itu terdiri dari 2 baris dan kesemuanya ini merupakan satu kesatuan antara baris yang satu dengan baris kedua, antara bait yang satu dengan bait berikutnya, itu merupakan satu kesatuan. Kemudian tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Di baris pertama itu biasanya berupa persoalan, berupa permasalahan atau perjanjian. Kemudian di baris kedua itu berisi jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian tadi. Nah, di tiap barisnya itu memiliki rima. Rimanya sama. Baris 1 dan 2 itu misalnya AA, kemudian di bait berikutnya BB, bait 3 CC dan seterusnya gitu. Kemudian isi gurindam ini bisa berupa nasihat, filosofi atau berupa kata-kata mutiara. Nah, untuk contohnya di sini Ibu akan bacakan beberapa bait saja ya. Apabila kelakuan berbudi baik, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Belajar janganlah ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan teruslah kau pacu. Lestarikan alam kita sebelum alam menjadi murka. Belajarlah demi masa depan untuk mencapai semua harapan. Apabila mata terjaga, hilanglah semua dahaga. Apabila mulut terkunci rapat, hilanglah semua bentuk maksiat. Apabila tangan tidak terikat rapat, hilanglah semua akal sehat.
Jika hendak menggapai cita-cita, bekerjalah lebih dari rata-rata. Dan masih ada beberapa bait lagi yang bisa kalian baca sendiri. Anak-anakku, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memahami tentang puisi rakyat yang ada di negara kita, yaitu pantun, syair, ataupun gurindam. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.